Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Padila Hasibuan, NIM 20205040 dari Prodi PGMI IAIN Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut dengan IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi saya, yaitu pengertian IPS, tujuan IPS, dan manfaat IPS. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian IPS. Di sini pengertian IPS terbagi beberapa bagian menurut para ahli. Yang pertama, Nasution Sumat Atmaja berkata bahwa IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dan lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi. Yang kedua, menurut Bernhard G. Killer, ilmu pengetahuan sosial adalah studi yang memberikan pemahaman, pengertian-pengertian tentang cara-cara manusia hidup, tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tentang kegiatan-kegiatan dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dan tentang lembaga-lembaga yang dikembangkan sehubungan dengan hal-hal tersebut. Yang ketiga, menurut Kostam dan Gunning, bahwa pendidikan adalah proses pembentukan diri dan penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Jadi, dapat disimpulkan, IPS adalah suatu program pendidikan yang membahas mengenai manusia dan lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya yang di dalamnya mencakup ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi. Dari sini juga kita dapat berinteraksi dengan sesama individu dan membantu memecahkan masalah di dalam masyarakat serta membangun karakter kita. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan IPS. Adapun tujuan IPS menurut Susanto, yang pertama, membina peserta didik agar mampu mengembangkan pengertian ataupun pengetahuan berdasarkan generalisasi serta konsep ilmu tertentu maupun yang bersifat interdisipliner dan komprehensif dari berbagai cabang ilmu. Yang kedua, membina peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Adapun menurut Kosasih Dezahiri, dia berpendapat tujuan IPS itu mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang tujuan mempelajari IPS. Nah, ada tujuan tentu ada manfaatnya. Jadi, apa sih manfaat mempelajari IPS itu? Nah, jadi manfaat mempelajari IPS itu yang pertama, membekali siswa terhadap kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagi ilmu dan keahlian yang mereka miliki. Yang kedua, membekali siswa pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.